pemadam kebakaran membantu seorang ibu yang kesulitan melepas cincin dari jari. Ratusan hewan ternak di Lombok Tengah divaksin massal. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Pinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran membantu seorang ibu yang kesulitan melepas cincin dari jarinya. Proses penyelamatan berlangsung dramatis dengan menggunakan gerinda kecil. Petugas akhirnya berhasil melepas cincin dari jarinya yang mulai membengkak. Beginilah aksi dari tim damkar yang berupaya melepas cincin dari jari seorang ibu rumah tangga bernama Muti, warga Selebung, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Dengan penuh kehati-hatian, petugas berusaha melepas cincin yang sudah 3 tahun melingkar di jarinya. Petugas akhirnya berhasil melepas cincin ibu rumah tangga ini dengan memotong cincin menggunakan gerinda kecil. Cincin ini diminta dilepas paksa lantaran jarinya sudah mulai membengkak. Warga kita ini ada sedikit keluhan di cincinnya yang dipasang di jari manis sebelah kiri. Dia mencoba untuk membuka tapi tidak bisa dilakukan secara sendiri. Jadi korban ini mendatangi pos wilayah manajemen kebakaran kita yang ada di Keruak untuk meminta bantuan untuk dilepaskan seperti itu. Jadi teman-teman kita di damkar, di tim rescue untuk bisa membantu untuk pelepasan. Kondisi tangannya memang sudah. Kondisi tangannya memang seperti foto yang sudah kita kirim tadi, bahwa dia sudah ada cincinnya yang tidak bisa terlepas karena sudah terlalu lama dipasangkan. Ya, pengakuan dari korban sih sudah lebih dari 3 tahun. Kini Muti sudah bisa bebas beraktivitas kembali setelah cincinnya terlepas dari jari manisnya. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan hewan ternak di Desa Bilelando, Lombok Tengah divaksin massal. Vaksinasi ini untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Ratusan ternak di Desa Bilelando, Lombok Tengah divaksin massal tim kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat. Vaksinasi dilakukan untuk meningkatkan imun ternak sehingga ternak lebih kebal terhadap serangan penyakit mulut dan kuku yang kini semakin meluas di Lombok Tengah. Dalam vaksinasi ini, petugas Kesuan menyiapkan 600 dosis vaksin hewan ternak. Kita tidak bisa menyimpan vaksin itu kalau sudah digunakan. Di vaksin itu akan didistribusikan, dihabiskan. Mudah-mudahan semuanya bisa kita layani, semua HRP ya, hewan rawan PMK. Baik itu sapi, kerbau, kambing ya. Ada 3 hewan di Bilelando yang bisa kita berikan vaksin, kecuali yang bunting ya. Salah satu peternak menuturkan dengan pemberian vaksinasi ini hewan ternak mereka terbebas dari PMK. Khawatir ya berlebihan sudah, hampir tidak bisa tidur, tidak bisa makan gara-gara ini sudah kekhawatiran kita karena sapi ini. Tapi sekarang sudah tenang ya? Alhamdulillah kita sudah tenang sekarang karena ada fasilitasi kayak gini. Data Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK di Kabupaten Lombok Tengah kini mencapai 18.294 ekor dengan rincian 9.422 sembuh, 8.860 ekor masih tahap pengobatan, potong bersyarat 12 ekor. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang sembako di pasar tradisional Gerung Lombok Barat menolak diberlakukannya kebijakan pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan NIK karena kebijakan ini dinilai menyulitkan pedagang dan pembeli. Skema pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan NIK ini mulai berhembus di tengah masyarakat terutama pedagang di pasar tradisional Lombok Barat. Salah seorang pedagang menilai kebijakan tersebut dinilai akan menyulitkan pedagang maupun pembeli, terlebih pasokan minyak goreng curah saat ini sudah melimpah, pihaknya pun sudah tidak lagi merasakan kelangkaan. Namun dengan sistem seperti ini sangat menyulitkan pedagang dan pembeli karena rata-rata pedagang di Pasar Gerung jarang membawa HP Android yang terhubung internet
Selain itu juga, mereka lebih banyak tidak mengetahui jika aplikasi Peduli Lindungi ini bisa mereka gunakan sesuai peruntukannya. Mungkin orang yang berpendidikan ada yang kayak gitu. Berarti Ina itu mana bisa ngerti yang namanya aplikasi? sibuk kesulitan nanti Ya, jual. pasti sibuk kita. Jadi tidak setuju lah itu. Tidak setuju kan, tidak setuju sekali. Belum diterapkan saja sekarang yang beli minyak goreng masih sepi Bu ya. Sekarang aja kita beli minyak goreng seperti KTP di luar. KTP 1 kilo harus pakai KTP. Fotokopi KTP. Ibu kalau seandainya ada syaratan untuk pakai aplikasi beli minyak goreng gimana tanggapannya? Kayak aplikasi Peduli Lindungi gitu. Nggak etis sih soalnya kan nggak semua orang punya aplikasi gratis. Ibu-ibu ini juga mana punya aplikasi. HP aja nggak bawa ya kalau ke pasar. Sementara itu, sejumlah pembeli pun keberatan dengan kebijakan pemerintah terkait pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi. Lombok kecil, lombok merah, semuanya sampai kertas nasinya yang dulu harga 25 sampai sekarang jadi 35. Kadang kadang. Ya, sampai harga 3. Kenaikan harga cabai sendiri bagaimana? Ya, mau bilang apa? Memang bingung. Kita yang sebagai pedagang penjual nasi semua mahal, terus harga tidak bisa dinaik. Pedagang dan pembeli berharap supaya masyarakat lebih mengedepankan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan, karena semua kebutuhan bahan pangan sudah melonjak naik ditambah dengan sistem pembelian yang sangat sulit. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.